Halo Mas Bro, apa kabar? Video lanjutan part 2 yang kemarin ya. Part 1 sudah saya bagikan nih, video ini part 2 nya ya. Ternyata setelah saya analisa ya Mas Bro, ternyata kendalanya cuman ini ya Mas Bro ya. Kendalanya cuman seal air radiator yang bocor ya. Ini bahaya sekali teman-teman kalau seandainya seal ini bocor. Jadi si air radiator ini nih yang ada di dalam sini dia akan rembes melalui seal ini tadi ya, seal yang bocor tadi rembes melalui sini ya, depan sini, kemudian air itu akan masuk ke dalam mesin sini ya. Itulah mengapa kadang-kadang kalau motor kalian kena seal air radiatornya, setiap kalian melakukan pergantian oli sampean itu akan tercampur dengan air dan warnanya putih, dan itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya. Ini akibatnya kalau seandainya seal ini kena, kemudian air radiatornya kering, maka blok ini akan mengalami suhu yang tinggi ya, pemanasan yang begitu panas, kemudian dia akan overheat atau ngejim ya Mas Bro. Yang perlu sampean perhatikan Mas Bro, kalau seandainya sampean punya motor Jupiter MX atau Vixion ya, setelah kalian melakukan pergantian air radiator antara jarak sebulan atau sebulan setengah, kok air radiator itu sekalian itu habis, coba sampean cek di bagian seal air radiatornya. Biasanya ini yang bermasalah ya, biasanya ini yang bermasalah. Oke lah Mas Bro, saya akan melakukan pemasangan mesin ini Mas Bro. Saya akan rakit ulang lagi. Pertama saya akan cuci dulu bagian sini, bagian semuanya, bagian blok, deksel dan mesin-mesin ya. Setelah saya cuci, saya akan melanjutkan dengan pemasangan sampai selesai. Monggo disimak Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan pergantian ring piston ya, atau perakitan mesin Jupiter MX. Monggo teman-teman disimak sampai habis videonya teman-teman. Ini mungkin durasinya bakal agak panjang ya, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, cerita-cerita sedikit. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfikar ya, nama kepanjangan Muhammad Zulfikar. Saya dari Kota Bengkulu atau provinsi yang tidak dikenal. Karena apa teman-teman? Bengkulu ini tidak terkenal ya biasanya ya. Tahun 2017 saya pernah merantau ke Jakarta dan ke Bandung. Lalu teman-teman di situ bilang, "Kamu dari mana?" "Dari Bengkulu." Saya bilang begitu. Terus mereka jawab, "Bengkulu tuh di mana ya?" katanya. Itulah buktinya teman-teman kalau kota Bengkulu itu tidak terkenal. Karena teorinya begini ya bro ya, Bengkulu itu dijepit sama kota-kota besar atau provinsi besar seperti Lampung, terus kemudian Padang, terus kemudian Palembang. Nah di situ kota-kota besar di situ sudah terkenal ya sampai kemana-mana, sedangkan Bengkulu ya begitulah. Nama juga Bengkulu guys. Halo teman-teman yang dari Bengkulu, apa kabar? Selamat menonton video saya. Oke. Langkah pertama kita akan pasang pistonnya dulu seperti ini. Untuk yang tidak tahu pemasangan piston, di situ kan ada 3 ring piston. Yang paling bawah itu piston yang ada ring beriginya itu kita taruh di bagian bawah. Kemudian kita susul dengan ring tipis ya, kita pasang atas dan bawah. Jadi ring yang paling bawah itu 3 teman-teman kita pasang ya. Selanjutnya piston yang tengah biasanya kita pasang piston yang warna hitam atau yang lebih tebal dari yang atas. Setelah tengah sudah terpasang, kita akan pasang piston yang bagian atas. Biasanya dia cenderung tipis daripada yang bawah. Kenapa saya bikin video seperti ini? Karena alat saya tidak memadai ya kawan ya. Ya begitulah, makanya saya buatkan video jarak-jarak jauh seperti ini. Karena saya
ini melakukan rekaman masih menggunakan HP. Oke, pertama kita akan pasang dulu pistonnya, kemudian kita pasang pen piston, dan jangan lupa kita akan pasang bos itu ya, apa namanya tuh, bos blok ya, atau ring block. Jangan sampai tidak terpasang. Itu sangat penting ya, bro, brother. Kita sesuaikan. Halo teman-teman, apa kabar yang menonton video saya? Semoga kalian sehat-sehat, rezeki kalian dilancarkan. Kita akan cerita-cerita sedikit di sini sambil ngopi, sambil santai-santai saja, tidak usah terburu-buru, karena kemarin saya membuat video tutorialnya ya, video perakitan mesinis kisaran 1 jam lebih ya. Setelah itu kita akan pasang packing blocknya, bro. Setelah packing blocknya terpasang, selanjutnya kalian bisa simak sendiri ya, ditonton videonya sampai habis. Oke, bro. Bagi yang ingin bertanya, alamat bengkel saya ini ada di daerah Bengkulu ya, kota Bengkulu, tepatnya di daerah Bengkulu Utara, Putri Hijau. Jadi kalau teman-teman Putri Hijau yang ada yang nonton video saya, oke, apa kabar teman-teman? Salam kenal. Selanjutnya kita lumasi blok dengan oli terlebih dahulu, bro. Tujuannya agar sirkulasi atau pergesekan piston dan blok itu ada pelumasnya ya, biar licin ya, tidak seret dan juga tidak gores. Pemasangan bagian ring ke dalam bloknya. Setelah kita pasang ring pistonnya, kemudian kita masukkan piston, kita masukkan blok dalam piston. Ini pemasangannya harus ekstra hati-hati, karena kenapa, bro? Karena pemasangan piston ini rawan sekali terjadi terjadi slack atau jepit ya. Saya juga pernah nemu beberapa kasus motor-motor yang saya bongkar, itu kondisinya ring yang bagian bawah yang tipis itu dia tidak masuk, teman-teman. Jadi dia keluar ya, terus dia akan menggesek bagian blok tersebut. Nah, setelah bloknya terpasang seperti ini, kita lap-lap dulu sampai bersih ya. Jangan lupa lidah tensioner kita pasang juga. Setelah itu kita pasang packing tengah, mas bro. Packing tengah ini bisa kalian lem dan juga bisa tidak dilem, karena saya masangnya biasa tidak dilem, makanya saya tidak lem. Tapi tergantung keyakinan teman-teman. Kalau seandainya teman-teman pasang perpaknya ini ya, kalau kira-kira kurang yakin, wah ini bakal bocor atau gimana ya, dilem saja tidak apa-apa. Oke, selanjutnya pasang bagian head. Paskan dengan bos atau ring ininya, bloknya. Setelah terpasang, pertama kita akan pasang baut L ya, baut L di sisi sebelah luar. Itu tujuannya supaya kencang ya, tidak rembes olinya. Kemudian kita susul dengan baut blok yang 4 biji itu. Kita pasang semuanya, mas bro. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita kencangkan menggunakan ini ya. Kalau kita kencengin pakai kunci ring itu tidak bisa, bro. Karena apa ya? Karena ruang antara baut dan juga head itu sendiri itu sangat sempit. Itu makanya kita harus mengencangkan bagian baut deksel ini menggunakan kunci sok ya. Kalau teman-teman tidak punya kunci sok di rumah ya bisa pinjem sama temennya. Yang penting adalah kunci soknya ya. Kita kencangkan seperti ini, bro.
Wah, ini asli, ini bahkan lama ini video saya ini. Entah ada yang nonton atau tidak, saya tidak tahu juga ya. Penting saya bikin aja intinya. Bodo amat, ini tujuan saya bikin ini bukan untuk apa-apa ya, ini gimana ya, karena kenangan ya bro. Suatu saat kalau kita sudah tua, terus anak-anak udah gede, tiba-tiba masih tersimpan video-video lama kita, kan bisa jadi kenang-kenangan itu. Jangan lupa kencangkan baut mesinnya mas bro ya. Cara mengencangkannya adalah silang ya bro ya. Jadi kalau kita sudah mengencangkan baut atas yang bagian sebelah kiri, selanjutnya kita harus mengencangkan baut bawah yang sebagian sebelah kanan. Jadi posisinya itu silang ya bro, atau lebih tepatnya lagi kayak angka X ya. Tujuannya agar presnya sempurna, tidak baling sebelah. Karena kalau seandainya kita kencangin baut mesinnya itu, kalau seandainya kita kencingin yang kanan dulu semuanya, terus yang bagian kiri itu kadang-kadang itu terjadi kebocoran ya, kebocoran pada sisi bagian perpak. Cara yang betul dan efektif yaitu kita kencanginnya berseberangan ya. Setelah kita kencangin sisi atas, kemudian kita kencangkan lagi sisi bawah yang bagian sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Pokoknya silang-silang lah intinya. Oke, kita harus benar-benar cek bagian baut mesin ini. Kira-kira cara mengencangkannya, kalau sampai tidak punya kunci torsi, kita harus ngencenginnya pakai perasaan ya. Saya biasanya kalau ngencengin baut mesin itu, kalau seandainya kunci shock saya sudah bunyi tek gitu, sampai 3 kali tek tek tek, nah sudah, itu kira-kira sudah ya. Selanjutnya kita akan kencangin bagian baut L ya, yang si sebelah luar, sebelah kiri. Ini juga sama bro, ini harus benar-benar kencang. Setelah itu kita cek kembali, cek and recheck bautnya apakah sudah kencang semua atau belum. Setelah itu kita akan pasang apa lagi, ayo. Setelah itu kita akan pasang gigi timing ya, atau gigi rantai timing yang bagian sebelah atas. Kita harus melakukan penyetelan tensioner dulu ya bro ya. Jadi gini, nah ini dulu nih, kita naikkan dulu seperti ini. Bro, jangan lupa yang belum subscribe saya mas bro, karena atas dukungan kalian lah channel yang saya rilis ini akan berkembang. Kita pasang tensioner dulu ya mas bro ya. Sambil ngopi mas bro nontonnya ya, kita pasang tensioner, dipaskan, pasang bautnya, itu baut L biasanya itu mas kita akan bro. melakukan pemasangan rantai timing ya. Kita pasang ininya, apa namanya, Oke brother, setelah kita pasang tensioner, kita akan pasang gigi rantai timing atau gigi rantai klep yang bagian atas. Sebelum pemasangan kita harus paskan dulu topnya ya bro ya. Bagi yang nanya, bang top itu apa bang? Top itu adalah posisi piston itu berada di atas ya, ini mas bro posisi top timingnya atau posisi stang seher piston, jadi posisinya harus dan bagian gigi rantai klep itu sejajar lurus ya. Di sini yang garis hitam ada tandanya teman-teman, ada tandanya yaitu garis panjang ya. Itu tanda top gigi rantai timingnya. Nah kira-kira di sebelah situ. Sorry mas bro, karena kalau video saya ini kurang jelas atau saya syutingnya terlalu jauh, karena yang saya bilang barusan
Alat saya tidak memadai mas bro, karena saya rekam ini menggunakan handphone biasa ya. Dan kebetulan saya tidak punya kamera mas bro. Ya tahu sendirilah, namanya juga masih merintis ya kan. Mas bro, bagi yang ingin belajar bengkel atau di sini teman-teman kita ada yang sekolah STM atau SMK dan kalian sudah besar ingin bercita-cita membuka usaha sendiri yaitu bengkel, prosesnya tidak mudah ya mas bro ya, apalagi seperti saya ini mas bro ya, dengan modal pas-pasan, terus dengan kendala segala macam ya. Itu tidak mudah mas bro, jadi kalian harus tahan banting, tahan mental, siap mental lah intinya. Kadang-kadang kalau usaha bengkel ini pasang surut, kalau kita lagi nemu ramenya ya rame. Kadang-kadang satu hari itu kita full ya, nggak istirahat sama sekali, dan juga omset kita meningkat. Terus tiba-tiba 3 atau 4 hari ke depan sama sekali tidak ada orang yang datang. Itu disitulah kadang-kadang mental kita sebagai apa ya, sebagai wira swasta ini diuji, benar-benar diuji ya. Kalian jangan iri bro, kalau seandainya kan bengkel sampean bersebelahan dengan bengkel teman atau saudara sampean atau tetangga, terus kalian melihat kok bengkel tetangga saya rame, bengkel saya sepi, disitulah kadang-kadang kita tidak kuat mas bro ya. Kalau seandainya kan mental yang benar-benar bukan mental baja, itu akan gimana ya, akan ngedon ya. Tapi kalau saya alhamdulillah masa-masa itu sudah saya lewati. Emang berat dulu pas awal-awal saya buka bengkel itu sekitar tahun 2018 ya. Karena saya kerja juga sudah lama sekali, dari tahun 2012. Pertama saya kerja di daerah Ipuh, kemudian saya pindah ke Bandung. Setelah kerja sekitar 1 tahun di Bandung di daerah Cicahem, saya pindah kerja di Jakarta di daerah Cengkareng. Terus berpindah-pindah, akhirnya kemudian tahun 2017 awal saya pindah Bengkulu. Pindah ke Bengkulu itu saya belum langsung buka bengkel sendiri bro, saya masih kerja ikut sama bos orang Padang ya. Setelah kira-kira modal sudah ada, mental sudah ada, tempat sudah ada, barulah saya di situ berguyur. Awal saya buka bengkel dulu, saya ingat sekali ya. Buka bengkel nih dengan spare part seadanya, paling yang ada oli, ban lah, atau kampas-kampas biasa lah. Bengkel saya belum lengkap dulu mas bro. Dulu saya ingat sekali pendapatan hari pertama saya itu 15.000 ya. Ada orang yang ngambil tubles, saya tempelkan, saya kasih jasa pemasangan karet bannya 15.000. Ingat sekali. Setelah itu panjang cerita, setelah sekian lama mengalami masa-masa pahit, masa-masa sulit ya. Kadang-kadang namanya juga kita baru buka usaha ya, kadang-kadang kita tidak tahu apa itu namanya manajemen ya, atau pengaturan keuangan. Kadang-kadang kita modal 10 juta, terus tiba-tiba 3 bulan ke depan barang habis. Setelah barang habis ya itu tadi, tidak bisa beli lagi spare part, dan kemudian cari lagi uang segala macam, cari pinjaman, terus modal lagi gini. Jadi ketika kita ingin sukses itu semuanya berproses itu ya mas bro. Jatuh bangun tuh biasa. Ya juga sama ya, selama saya buka bengkel ini jatuh bangun tuh biasa mas bro ya. Yang pertama kesulitan modal, terus apalah segala macem. Setelah semuanya dipasang, kita akan atur Kehilangan pelanggan. Yang paling parahnya lagi ya, ini sering sekali terjadi di bengkel saya. Kalau seandainya kan datang customer, terus customer itu minta oli dulu, dalam artian minta oli dulu tuh ngutang ya.
Terus besoknya udah pergi, utang tidak dibayar, terus dia tidak jadi pelanggan kita lagi. Sebenarnya saya pengen sekali menerapkan metode gimana ya, cara-cara orang kota ya. Kalau di bengkel-bengkelnya itu tuh tidak boleh menerima kasbon, tapi untuk skala desa saya seperti di tempat saya ini susah Mas Bro, karena di sini banyak saudara, banyak teman-teman yang kenal. Kadang-kadang kalau saudara kita tidak lagi kita tidak punya uang ingin mengganti oli ya gimana ya, kita mau ngomong tidak boleh juga kan tidak mungkin, kita kasihan ya udah begitulah. Kadang-kadang usaha bengkel pemula seperti kita ini Mas Bro ya sering terjadi kendala di situ lah. Kadang-kadang kalau kita tidak punya modal double atau budget yang lebih, kita akan putus di tengah jalan. Jadi pintar-pintar kalian lah gimana caranya cara ngolah duit, manajemen duit, terus menghadapi pasien yang bermacam-macam karakter ya. Karena sulit sekali Mas Bro, kadang-kadang saya juga masih ada rasa-rasa gimana. Seandainya kan teman-teman kita ada, bukan teman lah, bisa dianggap tetangga ya, tetangga desa. Pernah nih tetangga desa ada yang bongkar mesin ya, ganti blok segala macam, habisnya sekitar 1.300.000, baru dibayar 500. Nah ceritanya itu oke lah ya kan, sesuai perjanjian katanya akhir bulan depan bakal saya bayar. Oke, saya tunggu sampai akhir bulan depan, ternyata tidak ada kabar Mas Bro. Di situ rasanya kalau setiap ketemu itu ya gimana ya, soalnya hati dan perasaan ini tidak bisa dibohongi ya Mas Bro ya. Kadang-kadang gimana coba perasaan kalian ketemu sama orang yang punya sangkutan kepada kalian ya kan, itu kalau bagi saya itu nominal uang 700 itu bagi saya itu besar ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, setelah ini kita akan pasang bagian tutup headnya ya, bagian tutup deksel. Kalau di daerah Bengkulu Utara saya sini, daerah Bengkulu, kalau ngomong head itu deksel ya. Cuman kalau di Jakarta ngomong head ya ngomong deksel itu head itu. Head itu bisa diartikan kepala. Seperti dulu saya awal-awal pas waktu masih kerja di Bandung, pas masih ikut bos itu Bandung, saya ingat sekali dulu ada orang yang datang ke bengkel beli padudan. Saya ngomong, ini padudan ini apa? Saya bilang aja tidak ada. Terus datang buat saya, kamu marah-marah gini-gini, padudan tuh ini, makanya kamu harus belajar nih bahasa Bandung ini-gini segala macam. Ya udah bos, mohon maaf saya salah, saya ngomong seperti itu. Tapi ya juga masa lalu ya, bakal saya ingat seumur hidup saya. Sorry Mas Bro, saya ini ngoceh sendiri ya karena saya suntuk di bengkel ini. Tadi sekitar pagi sampai jam 10 itu berguyur datang pasien. Nah setelah lewat jam 12 ini agak santai ya biasanya. Nanti biasanya rame sore lah biasanya, tapi nggak ketang 1-2 ya pasti ada lah. Kita kencangkan bagian tutup headnya itu pakai baut 8 ya itu tuh. Gimana kalian Mas Bro, di sini ada yang punya usaha sendiri atau ingin bercita-cita membuka usaha bengkel atau bagaimana? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Kita akan curhat-curhat, sharing-sharing tentang pengalaman, tentang pahit manisnya menghadapi usaha yang seperti ini, tentang pahit manisnya menghadapi customer atau pasien yang rewel. Itu waduh, itu bakal jadi pelajaran yang paling penting lah itu di sekolah. Itu tidak bakal diajari di sekolah itu. Jadi tadi saya pasang tutup headnya ini, karetnya agak terjepit, makanya saya benahi terlebih dahulu. Dulu awal-awal saya kerja ikut bengkel,
jadi mekanik dulu tahun 2018. Saya ingat saya nyambi dari jadi mekanik itu tahun 2012. Saya masih kelas 1 SMA. Kira-kira setiap pulang sekolah saya tidak pernah pulang, Mas Bro. Paling pulang ke rumah cuman ganti baju doang. Setelah itu ganti baju jelek, saya berangkat ke bengkel. Seperti itu setiap hari ya. Dan itu pun tanpa digaji. Itu selama lah hampir 2 tahunan saya ya digaji sih, cuman ya sebatas buat uang jajan aja. Paling sehari 10.000 20.000 itu kan sama aja tidak digaji ya. Karena itu tadi, kita mau ngambil ilmunya, mau ngambil pengalamannya. Jadi saya siap ya dengan keadaan seperti itu. Ya mau gimana lagi, yang namanya kita pengen belajar kan, pengen dapat ilmunya ya. Ya udah, kita buat sementara waktu ngalah dulu lah. Nah, dalam proses seperti itu makanya saya bisa, Mas Bro. Dulu aja boro-boro masang mesin seperti ini, bos suruh ngambilkan obeng aja saya ambil tang, Mas Bro. Jangankan untuk masang mesin seperti ini, kunci-kunci sih saya tidak hafal. Apa itu kunci 8, apa itu kunci 10, apa itu tang, obeng, segala macam. Wah, itu sulit sekali ya memahami itu ya dulu tadi. Pas saya dulu pas masih awal ke bengkel ya. Wah, itu pahit sekali, tiap hari dimarahi. Wih, kamu ini bodoh, gini segala macam. Wah, udah sering terjadi itu. Oke, brother, kita seruput dulu kopinya, brother. Pasang pupuk ini bagian Jangan lupa yang nonton video saya ini sambil ngopi, ngerokok, santai ya kan. Duduk di depan teras rumah. kemudian kita pasang. Setelah itu kita akan pasang bagian tutup ini ya, tutup rantai timing ya. Kita lem terlebih dahulu. Biasanya kalau yang bagian seal saya bakal lem ya, supaya tambah yakin aja, karena biasanya kalau tidak dilem itu akan rembes. Netes sih enggak, cuman kadang-kadang ada rembesan sedikit gitu, basah gitu di area sisi luarnya. Kita pasang baut-bautnya, ini baut 8 ya, kita pasang baut 8. Kita kencangkan menggunakan kunci T8. Buat teman-teman yang punya planning cita-cita ya, ini misalkan teman-teman sekarang masih kelas 1 SMK kan, planning teman-teman antara 3 sampai 4 tahun lagi punya cita-cita nih ingin buka bengkel. Lebih baik dari sekarang deh kalian guyur-guyur beli kunci-kunci ya. Karena apa? Karena kalau kita beli kunci-kunci sekaligus itu berat ya. Itu bukan murah loh, apalagi kunci-kunci kelas Tech Hero. Oke, kita akan pasang radiator. Ini mesin ini Mas Bro, mesin Jupiter Max yang saya videokan kemarin sudah saya upload di beranda YouTube saya. Pasang radiatornya, kita pasang baut-bautnya segala macam sampai kenceng. Kita pasang radiator bagian bawah, itu yang bagian bawah itu air radiator juga, cuman fungsinya buat menambah ya. Kalau seandainya kan suplai air radiator yang di atas sini itu sudah berkurang, dia akan otomatis naik sendiri ya yang di bawah itu. Kadang-kadang bukan youtuber ya, gimana ya, kalau kita bikin YouTube masih awal-awal dan masih pemula ini kadang-kadang kena di mental saya, Mas Bro. Tidak biasa soalnya berbicara di depan kamera, ngomong di depan kamera. Kadang-kadang ini udah nih, kadang-kadang sejam yang lalu saya udah mikirin nih kata-kata yang cocok buat saya bicarakan, bla 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 segala macam.
Nah pas praktek nol besar, malah kayak orang bisu. Au au au. Intinya belum terbiasa saja sih intinya sih. Mungkin teman-teman ada yang sudah terbiasa menampakkan wajah di depan kamera, ngomong di depan kamera. Tolong dong kasih tips buat saya dong yang masih gimana ya, yang mentalnya ini belum 100%. Mungkin kalau jangankan 100% ya 50% aja belum ada. Karena gimana, canggung ya, kita biasa ngobrol sama teman-teman tanpa kamera kan enjoy biasa santai, cuman kalau sudah di depan kamera itu entah gimana hawanya tuh, kadang-kadang kata-kata yang sudah saya pikiri sekitar 1 jam yang lalu itu hilang aja tak kemana, malah ngelantur kemana-mana omongannya. Ini adalah proses bagian-bagian akhir kita perakitan ini ya, perakitan motor, perakitan mesin motor Jupiter Max. Gimana Kamro yang lagi nonton video saya, apa kabarnya? Kalian sudah makan apa belum? Yang belum makan mari makan. Jaga kesehatan kalian. Yang terpenting itu adalah sehat ya teman-teman ya, nikmat sehat ya teman-teman. Kemarin juga saya ngobrol lah sama teman saya tentang nikmat. Apa sih arti nikmat itu tuh? Dia bilang sama saya, definisi nikmat kamu tuh seperti apa sih? Atau sekedar makan saja kamu sudah sehat? Atau dia ngasih pilihan ya, atau kamu sembuh dari sakit terus kalian merasa nikmat. Saya jawab, ketika kita sakit terus setelah itu kita sembuh, ya itulah bagian nikmatnya. Terus dia ngasih pilihan lagi, nikmat mana antara kamu sakit terus sembuh atau anak sakit kemudian dia sembuh. Saya langsung bilang dong, wah itu nikmat itu emang tidak ada tandingannya emang. Kadang-kadang saya juga sering sedih kalau seandainya kan ngelihat anak saya sakit, ya kan, pusing ya sebagai orang tua. Oke Mas Bro, kita akan pasang bagian karburatornya. Oke. Udah pulang kalian? Kita akan pasang karburator dulu. Setelah kita pasang karburator, selanjutnya kita akan pasang air radiator dan kita akan coba hidupkan ya. Apa dek? Apa itu tuh dek? Minta ngapa? Dikit aja, satu itu kan banyak. Minta ngapa tadi si adek dulu? Alah ya udahlah, malas aja. Gak malas. Dek di mana ini? Bukan beli. Kasih. Bukan beli. Buat apa Kia? Kia? Kia siapa? Kia. Ada dapat tiket aja ya. Kau usah banyak. Kau usah banyak. Nyo. Nah. Ngapain? Apa yang punya? Ya bro, setelah selesai pemasangan karburator, belum selesai. Masih rada panjang prosesnya ya. Sulit, jelimet.
Kata teman-teman mekanik saya, servis karburator yang paling susah adalah servis karburator Jupiter Max lama. Karena yang pertama posisinya itu sempit, susah lah pokoknya. Saya kadang-kadang masih ngerasa agak males kalau seandainya kan datang customer pasien gitu suruh serviskan karburatornya, cuman ya apa boleh buat, namanya juga kita yang terpenting adalah pelayanan ya. Biarpun kita sengsara, yang penting pelanggan kita senang. Ini sih ceritanya, saya lagi pasang selang ininya, selang bensin, karena kalian tahu sendiri lah yang punya motor-motor Jupiter Max ya, itu jepit ya. Selang bensin yang arah ke karburator itu posisinya sempit sekali. Kadang-kadang kan kalau kita punya tangan-tangan besar atau orang-orang gemuk, susah itu masangnya, susah sekali. Harus ada bantuan tang segala macam. Setelah itu kita akan pasang selang hawa ya, selang hawa yang menuju ke tutup radiator. Setelah semuanya terpasang, kita akan pasang busi. Sebelum pemasangan busi, kita akan merapikan bagian-bagian selang-selang radiator yang belum terpasang. Karena paling ribet ini kalau mengatasi mesin Jupiter Max ya. Kita harus buka radiator, harus buka bagian selang-selangnya, kemudian banyak lah pokoknya lah. Tidak sesimpel motor-motor Supra atau Revo Absolut, itu simpel sekali. Kita tinggal buka kapnya, terus kita buka mesinnya, dah selesai, gampang. Cuman kalau buat Jupiter MX atau Vision ini agak susah sekali. Kita harus mengeluarkan tenaga yang betul-betul ekstra. Oke, terima kasih Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.